Bahkan dikatakan oleh seorang ulama Sulawesi yang bernama Allahu yarham almarhum Kiai Haji Sanusi Baco, ketika menjelaskan tentang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, beliau mengatakan seandainya ada manusia, seandainya ada orang, seandainya ada alat yang ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmatnya Allah, maka mungkin alat itu sudah rusak tapi nikmatnya Allah belum selesai dihitung. Karena banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang Al-Fakir hormati, yaitu ayah daripada guru kami tercinta, yaitu Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan beliau. Dan begitu pula kepada guru kami tercinta, kepada Al-Habib Husain bin Ahmad bin Ali Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau umur yang panjang, yang dimana umur tersebut beliau gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Segala puji bagi Allah yang dimana Allah memberikan kita nikmat duduk di majelis ilmu, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat memandang ulamanya. Kita bisa memandang ulama, kita bisa duduk bersama mereka. Padahal ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedikit orang yang bisa mendapatkan nikmat ini. Dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Sangat banyak. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kita nikmat. Salah satu dalilnya yaitu di dalam nazamannya As-Sayyid Ahmad Marzuki. Apa kata beliau di dalam nazamannya? Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Beliau menyifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan daimil ihsan. Apa itu daimil ihsan? Dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Jalailul Afham. Apa kata beliau? Daimul ihsan adalah mutatabi'ul i'ta'i wal in'am min ghairin qita'. Yaitu mutatabi'ul i'ta', yaitu terus menerusnya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menerusnya pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal in'am, dan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala min ghairin qita', tanpa terputus. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita semua. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikuatkan oleh ayatnya Allah, firmannya Allah di dalam Al-Quran. Apa firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmatnya Allah, maka la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama Sulawesi yang bernama Allahu yarham almarhum Kiai Haji Sanusi Baco, ketika menjelaskan tentang ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, beliau mengatakan seandainya ada manusia, seandainya ada orang, seandainya ada alat yang ingin mencoba-coba untuk menghitung nikmatnya Allah, maka mungkin alat itu sudah rusak tapi nikmatnya Allah belum selesai dihitung. Karena banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita. Belum lagi nikmat mata,
Belum lagi banyak sekali nikmat Allah yang kita tidak sadari tapi itu ada. Salah satunya adalah nikmat pernapasan. Kapan Anda semua tahu bahwa Anda bernafas? Ketika saya mengatakan Anda semua dalam keadaan bernafas. Baru kita sadari bahwa ternyata pada saat ini kita lagi bernafas. Padahal di luar sana, di kedokteran mahal sekali oksigen yang dibutuhkan oleh orang yang sesak nafas. Tetapi pada hari ini, pada saat ini, nafas keluar masuk tanpa kita sadar. Itulah banyaknya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syukur kita atas nikmatnya Allah adalah nikmat baru dari Allah yang harus kita syukuri. Contoh, kita mengatakan Alhamdulillah atas nikmatmu ya Allah. Maka Alhamdulillah yang baru kita ucapkan ini adalah nikmat baru dari Allah yang harus kita syukuri. Makanya tidak pernah kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, ada satu kisah. Di zaman Imam Ibrahim bin Adham, ketika Imam Ibrahim bin Adham lewat di suatu pasar, beliau melihat ada orang yang buta. Saya sebutkan dulu ciri-cirinya. Orangnya yang dia lihat itu buta. Pertama buta. Kedua tidak punya tangan. Ketiga tidak punya kaki. Keempat di badannya dia penyakit kulit. Lalu orang buta ini disuapi oleh orang. Apa yang dia katakan? Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang sangat besar yang Kau berikan kepadaku. Maka kaget Imam Ibrahim bin Adham. Apa yang beliau kagetkan? Beliau ini buta. Dia ini buta. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi syukurnya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa yang nak syukur ini orang? Apa yang membuat dia sangat bersyukur kepada Allah? Maka Ibrahim bin Adham datang kepada orang tersebut. Ibrahim bin Adham mengucapkan salam kepada orang tersebut. Ia mengatakan Assalamualaikum. Dijawab oleh orang buta tadi, Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Bayangkan dia baru ketemu, langsung dijawab Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Maka kagetlah Ibrahim bin Adham. Ia lalu bertanya, wahai orang buta, apa yang membuatmu sangat bersyukur kepada Allah sehingga satu suapan makanan masuk di mulutmu, engkau mengatakan Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang sangat besar yang engkau berikan. Maka orang buta ini menjawab, ada dua nikmat yang diberikan Allah kepadaku ya Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham penasaran nikmat apa sih yang membuat orang ini sangat bersyukur kepada Allah. Dua nikmat apa itu? Maka Ibrahim bin Adham bertanya, dua nikmat apa yang membuatmu sangat bersyukur kepada Allah? Yang pertama, nikmat yang pertama yang diberikan Allah kepadaku ya Ibrahim bin Adham, yaitu nikmat hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah nikmat lisan yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya bertanya kepadamu ya Ibrahim bin Adham, nikmat apa lagi yang lebih besar daripada kedua nikmat tersebut? Maka Ibrahim bin Adham bertanya, lalu dari mana engkau mengenal namaku? Tadi ketika aku memberi salam kepadamu, engkau menjawab Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Maka orang buta ini menjawab, ya Ibrahim bin Adham, semenjak diriku mengenal Allah, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak aku kenali yang ada di dunia ini. Bayangkan, beliau sudah ma'rifat kepada Allah, maka dia sudah mengenali semua yang diciptakan oleh Allah. Maka kesimpulan daripada kisah ini adalah apapun keadaan kita, mau sakit, mau apapun, tidak ada alasan untuk berhenti untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin dengan berakhirnya kisah tadi itu cukup bisa menutup ceramah saya pada malam hari ini. Saya tutup, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan itu, sesuatu yang baik itu datang dari Allah. Wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang buruk dari ucapan saya tadi, okot-okot, sembarang, itu datangnya daripada saya sendiri. Jadi saya menutup, buah mangga, buah kedondong, buah durian, buah pisang, itulah nama-nama buah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.